Nggak ada tuh. Nggak ada berantem. Karena kita nggak ada istilah ini masjid untuk si A, ini masjid untuk B. Paling ya masjidnya kita tuh cuma itu lebih ke cara baca. Bukan kalau dia kunut nggak kunut nggak. Itu kayaknya udah selesai deh. Imam kunut kita kunut, imam nggak kunut kita nggak kunut. Dan komedi itu bisa banget loh, bisa banget dijadikan alat apapun sebenarnya. Alat mengkritisi juga pastilah komedi emang asal muasal komedi emang dari situ. Alat untuk dakwah bisa banget, bahkan bisa banget gitu. Praktek keberagamaan di Indonesia ya, dimasukkan dengan culture sama budaya yang ada di Indonesia, itu unik gitu loh. Kayak misalkan contoh puasa lah, ya kan. Mungkin kita nggak tahu ya di daerah negara Timur Tengah atau lain sebagainya gitu. Kalau di sini kan orang yang ada di kayak bulan Ramadan gini kan, ada orang yang taat berpuasa, ada orang yang nggak berpuasa juga ya udah biasa aja gitu kan. Jadi memang hukumnya melekat di diri dia gitu. Dan nggak ada justifikasi. Misalkan kita yang puasa ngeliat orang yang nggak puasa, wah lu nggak puasa lu, nggak boleh ini segala macam. Tapi kalau kita lihat selama ini yang berkembang di Indonesia, misalkan orang yang nggak puasa juga, oh ya udah dia nggak puasa gitu. Misalkan ada warung yang buka juga kan, oh ya udah nggak apa-apa warung tetap buka kayak gitu-gitu. Jadi keberagamannya itu lebih ini ya, lebih. Oh iya, bahkan seingat saya misalnya warung-warung yang buka dulu tuh kan perdebatan kencang tuh kan. Di Fak-Fak itu udah bukan dengan surat edaran atau apa, emang udah per warungnya. Ada warung yang buka terang benderang, kantin sekolah tetap buka, toko dekat sekolah kios lah, warung-warung kios tetap buka. Terus kayak ada yang pakai terpal di depannya, itu karena kesadaran orangnya sendiri. Jadi bukan karena disuruh siapa-siapa, karena kan nggak semua kayak gitu. Ada yang tetap buka aja, warung bakso tetap buka aja. Biasa aja gitu, maksud aku kayak gak pernah ada perdebatan yang apa mungkin perdebatannya nggak sampai ke saya karena saya hidupnya main doang atau nggak mau ngurus yang ribet-ribet gitu. Tapi saya ingat saya nggak pernah ada karena saya di lingkungan ngaji yang gaji yang banget gitu loh. Maksudnya untuk ukuran Fak-Fak ya. Karena MTQ-nya juga ikut, terus kemudian yang kayak hari-hari besar juga terlibat. Remas juga gitu, maksudnya sering banget di masjid juga. Ngajinya juga awalnya ngaji di rumah sepupu karena ustadznya ini dipakai di masjid Al Munawwarah tadi. Aku akhirnya ikut pindah ke Al Munawwarah. Ngajinya di masjid, lomba-lomba maghrib sampai isya di masjid. Aku nggak pernah dengar gini-gini, malah mengamati kayak oh ini orang ini nih agak beda nih. Tapi kan ngobrol tuh di masjid tunggu isya ngobrol semua. Mana? Gak ada tuh. Nggak ada berantem. Karena kita nggak ada istilah ini masjid untuk si A, ini masjid untuk B. Paling ya masjidnya kita tuh cuma pernah ya ini biar fair gitu. Pernah kita ngobrolin kayak misalnya kayak wah mendingan yang di masjid ini deh gitu. Itu lebih ke cara baca. Lebih ke bacaan. Betul. Lebih ke bacaan gitu. Lebih teknis aja. Sebenarnya lebih teknis. Bukan kalau dia kunut nggak kunut nggak. Itu kayaknya udah selesai deh. Imam kunut kita kunut, imam nggak kunut kita nggak kunut. Gitu. Bukan soal ideologi itu atau bukan perdebatan itu. Gitu. Bukan perdebatan gitu. Jadi memang apa ya? Kalau kita lihat juga corak keislaman atau keberagaman di Fak-Fak itu ya lumayan ya asik lah gitu loh, cara beragama, cara pandang dia soal Islam juga ya nggak yang gimana ya, nggak ada perdebatan atau nggak ada persoalan apapun. Jadi kita sama-sama menghargai, toleransi semua agama di sana, bahkan kelompok-kelompok Islam tersendiri juga gitu. Betul. Dan sebenarnya yang paling sulit kan adalah kita merubah di rumah kan. Karena ini orang tua nih. Gitu. Kayak kemarin kayak puasa Rajab lah gitu. Saya nyokap puasa dalam rangka apa nih? Rajab. Kok jelasin tuh dengan penuh kelembutan gitu kayak mending Umi niatin puasa apa gitu. Puasa Daud. Jadi hari ini puasa, besoknya enggak, lusanya puasa. Enggak niatin puasa Rajab 10 hari berturut-turut. Itu enggak ada gitu kan. Itu enggak ada dalil gini. Debat tuh, panjang tuh. Sampai karena mungkin emosi sama aku panggil orang bukber puasa Rajab, bayangkan bukber
puasa Rajab, sepupu dipanggil bukber. Iya. Aku cuma, ya udah nanti coba di lain kali. Tapi tanpa aku jelasin, kemarin itu tiba-tiba ngomong sendiri waktu itu. Ngomong sendiri kayak, iya ini niatinnya puasa Senin Kamis gitu. Lah, kemarin kenapa didebatin di saya nih? Iya, iya. Kenapa dimarah-marah nih? Iya, iya. Ternyata mungkin dalam diamnya cari tahu juga. Cuma mau menerima pendapat anak itu sulit Iya, tuh. iya. Enggak, anak tuh tetap ada kecil nggak tahu apa-apa gitu. Hmm. Nah itu perdebatan di fak-faknya itu mungkin antara orang tua dan kelompok muda. Yang anak muda belum tahu apa-apa. Masih, kencing aja belum lurus kan. Iya, Gitu lah. iya. Jangan ngobrolin agama sama kami gitu kan. Udah turun menurun Keras nih itu. gitu-gitu lah. Iya, iya, iya. Nah ya udah jadinya udah, dan anak mudanya juga lebih santai sebenarnya menanggapinya. Nggak usah debat. Iya, Mayoritas orang tua lah. Iya. Balik lagi nih ke Bang Mamatnya. Kita tadi udah ngobrol soal background Bang Mamat, lahir dan seterusnya lah. Nilai yang ditanamkan untuk Bang Mamat. Ini kan pasti apa ya? Nilai atau ajaran ditanamkan sama orang tua dan kakek dan keluarga lah kira-kira jadi bekal pondasi Bang Mamat hari ini kan. Apalagi Bang Mamat hari ini sebagai komika ya kan. Iya. Wah, kalau bola tuh podcaster sepak bola atau pengamat? Apa udah jadi pengamat sekarang? Enggak. Oh, belum. Pundit. Kan udah setara sama Bung Toel. host. Udah setara sama Bung Toel belum? Lebih sih. Enggak respect aku Bung Toel. Jauh ilmunya Bung Toel di atas aku. Ya kan Bang Mamat itu. Nah, aku pengen tahu juga nih ceritanya kok bisa kepikiran jadi komika gitu. Wah. Gimana perjalanan itu? Ya kan? Iya. Kita juga mau bahas juga setelah ini soal komedinya dengan nilai-nilai Islam. Nah, aku mau tanya dulu nih ceritanya gimana sih Bang Mamat nih? Stand up. Ya, iya, jadi komika. Semua di hidup ini tuh kecelakaan, sumpah. Sumpah. Maksudnya karena aku nggak pernah. Jadi saya sebenarnya pelajaran paling ada banyak pelajaran lah dari kakek dari ini tuh. Tapi pelajaran yang ini tuh dari Bapak Sambung. Bapak ini tuh apapun masalahnya tidurnya tuh selalu normal gitu. Selalu normal, jam 9 tidur, jam 4 bangun. Oh, oke. Apapun masalah hari itu mau apapun terjadi ngoroknya tetap. Pulasnya tetap. Iya. Rutinitasnya tuh stabil tuh. Iya. Pokoknya udah tahu tuh jam 4 pagi bangun, kan di sana tuh subuh jam 5. Jadi bikin teh dulu, makan kue, lah santai di depan rumah, santai apa habis itu baru masuk. Terus kemudian nanti udah hafal aja, udah ini aja. Pokoknya makan nggak boleh lewat dari jam 10. Makan harus jam 10 gitu. Buka puasa harus nasi. Iya. Harus langsung nasi, karena nasi itu piring-piring yang hancur di situ. Oh, di sana langsung Langsung buka aja tuh kali. Aku juga. Oh, gitu, Bang. Aku juga buka puasa itu langsung nasi. Langsung Gitu. nasi. Paling teh kue satu langsung double nasi kan bisa ya. Iya, Atau kurma satu langsung nasi tuh. Nah gitu. Kalau enggak piring yang pecah di situ. Nah udah. Nah jadi kayak apapun masalahnya ya, Iya. nggak ada planning panjang ke depan yang sampai buat kita nggak tidur, overthinking dan lain sebagainya. Oke. Let it flow Itu aja. yang kemudian saya ambil gitu dalam hidup waktu itu nikah 2005. Berarti kan sama itu aku tinggal sama Bapak Sambung dari 2005. Tapi Bapak Sambung ini bukan orang lain ya, masih om sendiri juga masih. Jadi istri pertamanya udah meninggal, istri pertamanya sama nyokap sepupu sekali. Oh. Jadi ibarat turun ranjang tapi sepupuan sepupu lah. lah. Iya. Jadi aku sama anak-anaknya dari kecil udah bareng gitu. Iya. Kebetulan karena ini udah meninggal, terus yang ini juga udah cerai lama. Lama. Ya udah, aku yang jodohi. Ibaratnya dulu kayak daripada sendiri kan. Iya. Ayo nikah aja nih. Akhirnya nikah lah mereka. Aku yang suruh tuh. Kalau nggak mau nyokap. Kalau urusan ini orang tua mau dengerin anaknya ya. Awalnya enggak juga. Tapi ada strategi kan. Saya udah SMP, jadi udah tahu, udah paham lah. Oke. Begitu saya kadang-kadang naik nginap di rumahnya ini. Waktu belum nikah tuh. Gitu-gitu. Jadi, Diulangin lah. jadi biar menunjukkan bahwa mamat nyaman. Karena iya. alasan mereka nikah pasti cuma karena kita. Iya. Ini gimana nanti anakku, Anak gimana gini-gini. nanti ya? Pasti gitu. Jadi kita harus tunjukin dulu kita nyaman. Karena udah nyaman ya udah. Udah tinggal mengatakan iya gitu. Oh, iya, betul. Jadi Bapak Sapu ini cukup tidak ada masalah bukan tidak ada masalah, masalahnya itu ada, saya tahu ada. Tapi tidak pernah dipikir. Yang dipikir itu adalah besok gimana nih? Oke. Besok jam 10 saya udah harus makan, jam 12 sebelum jam makan siang itu sebelum jam 12. Jam 4 saya bangun lagi, makan kue dan lain-lain. Kalau ada keperluan diatur di jam Berapa? antara jam 8 sampai jam 10, habis itu jam 10 sampai jam 3, jam
jam 3 saya harus tidur siang, bangun di asar 1 jam 2 jam. Itu rutin, berpuluh-puluh tahun rutin. Iya ya, konsisten. Jam 1 sampai jam 3 tuh harus tidur. Itu harus gitu, habis makan siang, istirahat bentar, tidur. Itu Harus jam 1 tidur sampai ya? jam 3. Hmm. Jam 3 bangun, bikin teh lagi, duduk di depan teras. Duduk apa, asar, apa semua, beraktivitas dikit tuh. Bersih apa. Jam 5 kurang, mandi. Udah rutin aja. Udah ini hafal template ini. Template tuh. Template-nya gitu Gak ya. ada masalah. Nah, jadi pikirnya cuma hari besok mau ngapain, hari besok lagi itu ngapain, besok ngapain. Gitu. Iya. Nggak ada pikir yang 10 tahun ke depan kita harus jadi apa gitu. Iya. Nah, itu yang saya pelajari, petik. Itulah yang saya aplikasikan cukup luas dalam hidup. Saya nggak pernah pikir mau masuk jurusan, ada keinginan, tapi itu bukan menjadikan kayak itu wajib. Sehingga masih mau terima pendapat nenek, waktu itu nenek masih hidup. Nyokap mau perminyakan, geologi dan kawan-kawan. Nenek mau kedokteran dan kawan-kawan, saya mau politik gitu. Udah, ini gimana nih satuinnya? Ya udah saya tes semua aja deh. Masuk di mana ya udah masuk aja. Gitu. Masuknya yang itu. Ini tadi Masuknya yang kedokteran. ini saya mau tanyain tapi udah dijawab tadi gitu. Tuh. Masuk di kedokteran tuh ceritanya gimana? Iya, Udah dijawab. udah. Jadi iseng tes aja gitu kayak alah nggak mungkin lolos juga. Yang paling memungkinkan saya merasa otak saya yang paling memungkinkan masuk di ilmu pemerintahan, politik dan sebagainya gitu. Yang ini udah terlalu berat nih kayaknya buat saya gitu. Iya. Ternyata tes lolos yang gitu. Lolos, eksak lah. Makanya, kok bisa nih? Udah nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran. Udah akhirnya udah lolos ya udah. Mau alasan apa nggak bisa alasan masuk. Ketemu teman-teman yang ternyata sefrekuensi, menyenangkan ya ternyata kedokteran nih. Teman-temannya menyenangkan ya, pelajarannya belum tentu ya. Temennya menyenangkan lah. Futsal bareng, Iya. nonton bola juga, nongkrong suka, Iya, smoking oke, bisa. Pas itu, aman maksudnya semuanya. Aku pikir kayak akan dapat orang-orang yang akan tekun, kutu buku dan lain-lain. Sementara saya kan suka main kan, suka nongkrong lah istilahnya, ngopi dan lain-lain tuh. Bersosial lah. Ternyata teman-temannya sama kayak saya, jadi wah cocok nih udah. Nah sampai yang mengikuti stand up teman saya ketua angkatan, sekontrakan sama saya, dia yang tidur pakai video stand up dia. Oh gitu. Oh dia yang memang Hobi stand up. perhatiin suka Stand up. gitu. Saya emang nggak tahu apa stand up itu apa gitu, nggak tahu. Barulah dia ajak nonton sampai kita nonton Suci yang Kompas TV, nonton bareng. Dia tuh beberapa kali coba stand up juga, bla bla bla. Kayaknya dia bilang enggak deh, coba kamu deh gitu. Akhirnya sampai udah saya audisi audisi lolos, udah ngalir aja. Kehidupan. Gitu ya. Kehidupan itu ngalir aja. Saya nggak pernah berplanning, orang saya aja nggak tahu gitu. Iya, taunya lewat dia malah. Bahkan saya nggak tahu bakal jadi dokter gigi. Saya nggak planning kayak akan buka praktik di mana. Kan teman-teman lain tuh kayak, saya akan balik ke Kalimantan dan teman-teman Kalimantan akan buka praktek apa tes PNS gitu. Hah, obrolan kalian ini udah sampai di lulus ya? Saya kayaknya masih pikir besok deh ini gitu. Masih pikir besok, belum pikir akan di mana gitu. Dia ngalir aja. Yang penting besok ini mau ngapain ya? Besok mau ngapain gitu. Udah, jadi nggak pernah ada yang muluk-muluk. Tapi emang punya basic juga lah ya, dulu kan. Public Public speaking-nya ada dari dakwah dan ternyata teknik stand up itu udah pernah saya pakai dulu ketika waktu dakwah itu karena kan skripnya itu kalau lomba MTQ ya itu tuh dari Kementerian Agama kan, Departemen Agama, kantor agama itu kasih 10 skrip, kita harus hafal semuanya 10-10-nya. Nanti mau naik panggung kita undi dapat tema yang mana. Itu kan sulit banget. 10-10-nya harus ada di otak, terus undi dapat yang mana nih gitu. Itu susah, makanya metodenya yang aku pakai adalah aku bongkar. Jadi aku cuma ambil ayatnya, terjemahannya, sisa hadis-hadisnya, sisanya itu aku pakai ke bahasa aku sendiri. Nah, di situ kadang-kadang aku taruh kelucuan. Yang sebenarnya terlalu kaku nih kan dari Kementerian Agama kan lurus serius banget. Aku taruh kelucuan gitu. Bikin 1 nggak lucu, 2 nggak lucu, 3 lucu. Ternyata ketika stand up tahu rule of 3 namanya gitu. Apa kalau di saya mana? Rule of 3. Tekniknya lu. Halal haram hantam. Hal-hal yang nggak boleh tuh halal haram 3H gitu kan. Halal tidak boleh halal. Hah, kok tidak boleh? Haram tidak boleh. Iya haram boleh tapi halal. Nah kalau dua-duanya dihantam, dihajar gitu kan nggak boleh gitu semuanya. Masuk gitu. Halus ambil yang halal, buang yang haram gitu kan. Itu dari MTQ semua. Sebelum tahu istilahnya
Sudah udah tahu bikin. praktek ya? Ya, udah bikin tuh. Tuntutlah ilmu utlubul ilmi minal mahdi ilal Tadi, lahdi. ya Tuntutlah ilmu itu taruh jokes apa ya gitu. Iya kan? Nah kan yang nggak bisa kita taruh jokes adalah di ayat Al-Qur'an dan Ayat di Al-Qur'an, hadis. iya, iya. Tapi kalau di pepatah Iya, gitu kan, iya. pepatah-pepatah kayak yang tadi pepatah Arab ya, Syair, syair-syair iya, itu pepatah, boleh gitu boleh. kan. Nah itu kita masih bisa taruh apa nih gitu. biar lucu. Kalau hadis pun kita mau lucuin boleh, tapi hadisnya jangan dilucuin, arti hadisnya. Iya. Nanti lanjutannya kita lucuin. Jangan kayak si ibu ini, ternyata udah komedi situasi. Rasulullah bilang gini, tapi si ibu ini gitu kan. iya. Taruh komedi kemarin si ini gitu kan. Tapi hadis selesaikan dulu benar-benar Iya. dulu gitu. Oke. Jadi udah bikin sebenarnya, tapi bahas di stand up Baru kayak ngerti gitu. sebetulnya tekniknya. Baru Ini ngerti, tekniknya segala macam. Suci berapa? 7. 7 kan? 7. Suti 7. Bang Mamat nih Suti 7. Nah, selain apa? Jadi kan stand up, jadi komika gitu loh. Artinya kan Bang Mamat secara personal juga kan punya banyak pesan lah kira-kira dengan komedi ini gitu loh. Nah, aku mau nanya soal ini. Bagaimana sih Bang, misalkan komedi ini, implementasi dari komedi ini atau memposisikan komedi ini sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman nih, khususnya buat anak-anak muda nih Bang. Sebenarnya Nah, bisa banget ya, bisa banget gitu. Kayak misalnya banyak sekali pemuka agama juga misalnya kayak Ustadz Abdul Somad, itu isinya banyak banget itu, iya. tekniknya banyak banget itu, tapi isinya bagus, Iya. isinya bagus banget gitu. Cuma memang caranya beliau mungkin latar belakang daerahnya beliau juga senang dengan komedi dan lain sebagainya, sehingga itu diramu jadi satu hal menarik Iya, gitu. iya. Dan komedi itu bisa banget loh, bisa banget dijadikan alat apapun sebenarnya. Iya. Alat mengkritisi juga pastilah komedi emang Ya. asal muasal komedi emang dari situ. Iya. Alat untuk dakwah bisa banget, bahkan bisa banget gitu kan. Dakwah itu apa sih, kita persempit dulu, dakwah itu apa? Apakah semua hal yang berurusan hanya dengan syariat atau tata cara ibadah? Enggak juga. Iya. Dakwah itu luas, politik itu bagian dari dakwah. Dakwah, Bagaimana menjadi pemimpin yang baik, Iya. jadi masyarakat yang baik gitu. Betul. Itu kan dakwah juga, nggak melulu tentang Iya. Sholat. dakwah itu tentang sholat, puasa. puasa dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi ini bisa jadi tergantung, makanya kembali lagi niatnya mau jadikan apa nih sebenarnya. Apakah tapi kan tuntunan misalnya kalau mau jadiin sebagai dakwah, oke, tapi hilangkan kebohongan di dalamnya. Ini pun sebenarnya kritik buat pemuka agama yang menggunakan komedi. Komedinya jangan yang bohong dong gitu. Kita lagi berusaha komedi itu cocok dengan apa sunnahnya Rasul atau hadisnya Rasul. Jangan membuat orang ketawa dari hal-hal yang Fiktif. fiktif, hal yang bohong. Jangan berbohong demi orang ketawa kan. Iya. Kita lagi berusaha tuh, Iya. lagi berusaha untuk pemuka agamanya, wah banyak sekali cerita yang ya Allah kok bisa. Banyak sekali cerita yang bohongnya gitu. Kayak kemarin saya ketemu ibu ini, bentar dulu nih, bapak-bapak ustadz, pemuka agama terhormat, itu benar nggak? Karena saya melakukan itu di waktu MTQ, dan itu bohong, saya merasa ini bohong. Kalau benar, alhamdulillah gitu. Ibu, ini itu benar nggak gitu? Jangan masukkan unsur kebohongan dalam dakwah tadi. Itu yang paling ini. Ataupun cerita-cerita fiktif apapun, kalau udah dengar dari orang ketiga dan belum ada pembuktiannya, tolong banget ya. Jangan disampaikan. Tolong banget ya. Saya sudah banyak. Ya Allah. Kok bisa ini? Akhirnya kan masyarakat yang pendidikannya minim, yang mendengar kalian ini. Ya boleh dong. Pemuka agama dikritik ya. Iya. Ya maksudnya bukan kritiknya ilmunya Masya Allah sih. Coba ya itu, setan itu kan bisa masuk dari mana aja kan. Kita bukan orang yang sempurna dari godaan ya. Godaan setan kan. Jadi dia bisa masuk mempelesetkan, mengapakan, sehingga yang tadi dibungkus itu jadinya ada unsur kebohongan di dalamnya. Harusnya enggak. Harusnya jangan. Dihindari betul lah. Iya, kalau mau storytelling, bikin storytelling yang realita aja gitu. Realita diri kita atau
realita yang kita pernah menyaksikannya. Jangan yang kita dengar dari pihak kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang nggak jelas sumbernya. Yang nggak jelas, mungkin jelas sumbernya, tapi sumber itu pun dengar sumber yang lain gitu. Jadi sehingga kayak itu kita nggak bisa verifikasi, bisa jatuhnya ke bawah, jalan di air lah, jalan di capek. Makan api. Makan bola api. Makan bola api lah. Masuk kemana lah. Bisa bangun lagi lah. Bisa. Masuk goa ya tiba-tiba ini loh. Iya. Menundukkan mungkar dan nakir lah ya Allah. Maksudnya. Muncul di Ka'bah. Iya. Kasihan. Itu masyarakat. Ini percaya. Kalau tidak menyaksikan langsung. Ini kuncinya itu aja. Kalau tidak menyaksikan langsung atau tidak dialami langsung. Jangan ceritain. Iya, betul. Karena akan ada unsur kebohongan gitu di dalamnya. Sementara kita yang komedi lagi berusaha untuk menyampaikan dengan opini gitu, supaya tidak ada unsur kebohongan. Ini kan opini saya gitu. Nah, kalau mau tetap dibungkus dengan cerita-cerita yang begitu, ada yang namanya what if. Jadi udah dikasih tahu ke orang, ini saya bohong ya. Jadi ya kasih tahu orang kalau kita bohong sehingga jujur gitu. Bagaimana kalau kan itu kita udah bawa orang untuk menghayal. Betul. Bukan cerita asli lah. Bukan bagaimana cerita asli. Kalau gitu ya. Bagaimana kalau ibu ini dia kesini terus bilang gini, astagfirullah Bu, jangan Bu. Kan bisa gitu. Betul. Coba, nanti kita buka kelas ya. Kita juga kan pengen asupan agama. Ini juga. Nah, karena dulu saya memutuskan untuk berhenti menjadi syaril karena itu. Karena terlalu banyak hal yang enggak nih. Gitu. Dulu pas MTQ Syaril Quran ya? Ceramah kan. Tarawih juga itu ceramah di masjid-masjid gitu-gitu. Penceramah tetaplah udah Departemen Agama tuh udah kasih surat ini 3 masjid gitu-gitu. Nah itu saya memilih stop waktu itu dari semua kegiatan itu karena merasa bahwa apa yang saya ngomong ini masih ada titik-titik bohongnya. Apa yang saya ngomong ini belum saya lakukan. Iya, saya dapat duitnya sih 300.000, tapi dosanya juga berlipat. Orang saya suruh dulu puasa masih bolong, tapi malamnya saya sholat tarawih suruh orang puasa, bayangin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada pertentangan dalam diri sendiri. Iya, sampai ketika udah mulai bisa berpikir, kayaknya enggak deh gitu. Kayak itu dengar ceramahnya siapa ya dulu Zainuddin MZ atau siapa ya dulu? Oh, jadi ini legend tuh. Iya, saya punya kasetnya kan banyak tuh. Ada yang soal ayat di Al-Quran bahwa janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukannya. Betul. Karena dosanya sangat besar gitu kan. Nah itu kayak dari situ tuh kayak, wah apa yang saya sampaikan ini? Iya. Itu sempat ini juga sempat kayak, vakum dulu deh. Tapi habis itu pikir udah enggak deh. Oh gitu. Iya. Karena belum bisa, kayak berat itu tugas itu berat banget tuh. Nggak boleh bohong. Tapi kalau saya melihat sekarang kayaknya saya bisa deh. Nanti kalau taruh aja bohongnya banyak. Tapi rata-rata Bang Mamat nih apa materinya materi stand up itu soal stand up politik ya? Iya, lebih politik. Pernah. Agama pernah tapi off air sih. Agama pernah. Ada juga kayak yang saya pernah bawa soal saya keturunan Arab. Saya nggak terima tuh semua aja dicium tangan apa nggak ada gitu. Menurut saya kita semua setara gitu loh. Yang membedakan itu ya udah di Al-Mujadilah ayat 11 kan iman dan takwa gitu. Ilmu dan takwa gitu. Semakin tinggi ilmunya derajatnya semakin tinggi ilmu dalam agama ya dan semakin tinggi imannya semakin tinggi juga derajatnya. Udah terbatas kedua itu. Udah nggak ada lain lagi gitu. Malas banget Ustadz nih ini. Mau ngomong kan ini udah Ustadz nih. Setelan Ustadz nih. Iya. Masa komika harus ketawa dong. Jangan kayak ibu ini ya. Masa setelan. Kemarin saya jalan, dicium tangan, cium puser ya. Gitu. Maksudnya kayak gitu tuh ada materi-materi yang kayak Arab terus kemudian orang-orang yang kayak tadi tuh sebenarnya ada materinya juga yang kayak tadi pemuka agama kenapa begini ya? Iya. Kenapa itu ada materi juga kita lagi berusaha untuk menjadi materinya yang baik, yang benar, nggak ada kata-kata kotor, yang lebih nggak ada bohongnya. Kenapa pemuka agama malah ke arah yang wah ini anak kecil juga bisa lihat itu bohong. Maksudnya kok banyak bohongnya
nggak nih gitu. Iya, artinya dalam Islam itu berbuat bohong itu kan sesuatu yang dilarang. Iya. Mau membuat orang ketawa, berbohong dilarang. Iya. Mau meluruskan orang, bohong juga dilarang gitu. Nggak bisa prosesnya Iya, bohong. sedangkan dakwah itu kewajiban. Ini agak aneh kalau kemudian dalam menjalankan kewajiban memasukkan sesuatu yang Unsur dilarang. kebohongan, iya. Nggak bisa tuh. Kayak kita mencuri uang, tapi kita donasikan ke anak yatim. Nggak boleh. Iya. Iya kan? Bener. Prosesnya udah salah kan? Nah sama kayak itu. Jadi kalau bisa udah lurus-lurus aja deh. Kita dengar juga kok gitu. Bang, ini harus Kalau mau diedit nanti edit aja ya. Kalau mau deh. Aman. sebetulnya masih Enggak lah, yang- jangan, iya masih maksud. banyak yang Kan sejawat, saya dulu pernah. Iya. Iya, Makanya iya. kadang-kadang dalam misalnya ketemu Ustadz siapa ya? Ustadz Habib Jafar. gitu. Jafar. Bang Jafar pernah ke Aku Mata Hati juga. sampaikan Pernah juga. bahas ini? Iya, aku juga menyampaikan misalnya kayak Bib, ini kenapa ya gini. Oh, maksudnya berdiskusi yang tidak ada kamera. Itu sering juga kok. Kayak misalnya kemarin baru Ustadz Felix lagi main ke titik kumpul gitu-gitu juga nanya hal-hal yang deep lah gitu. Juga nanya. Terus jadi nggak ada unsur kayak ini pokoknya saya tuh apa yang disampaikan. Iya. Apa yang disampaikan misalnya. Ya siapanya juga berpengaruh sih gitu. Siapanya berpengaruh karena kita tetap asal usulnya itu penting ya. Asal usul maksudnya ilmu dia diambil di mana. Ya kita kan masih awam ya, dapat ilmu yang kayaknya benar nih ternyata nggak ada gitu. Iya. Itu bahaya juga. Jadi siapa yang menyampaikannya Iya, juga saya masih meng-cross check Itu gitu. Dia lulusan apa. Pepatah Arab juga mengatakan begitu kan, melihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kira-kira kan gitu. Tapi siapa yang mengatakan penting sih. Penting. Karena kalau nggak ada ujuk-ujuk dari mana joget. joget terus. Iya. Tiba-tiba kasih pepatah, kasih apa? Itu bahaya. Iya, jika restu tidak didapat dari baik solusi astagfirullah. Bang, kan kalau nggak melihat siapa, dulunya kita terima mentah-mentah gitu loh. Harus Tahu ya. harus dicek gitu. Ini lulusan mana, ilmunya sampai mana, sanad ilmunya kemana. Iya. Backgroundnya. Ya kayak kita melihat hadis kan nggak mungkin kita terima. Oh ini hadisnya. Iya. Hadis ini dari Rasulullah yang bilang nih. Bentar dulu nih, perawinya siapa? Iya. Ini siapa yang ini? Sohi apa enggak? Ikan harus gitu. Betul. Mantap nih Bang Maman nih. Ya enggak ini. Ini kita mendatangkan komedian tapi keluarnya dari seorang pendakwa. Enggak, karena saya geram sebenarnya. Yang nggak bisa keluar di mana-mana kan. Kalau di materi stand up ya sulit untuk dibikin komedi. Ya kayak gini sebenarnya geram. Cukup geram saya. Dengan kegiatan-kegiatan yang cukup kesel aja gitu. Saya bahkan sempat bilang ke Habib Jafar tuh tahun lalu, waktu puasa tahun lalu kayak. Saya tuh sampai kadang-kadang kayak lihat persekusi ini, kayak orang kayak mau ke arah mana sih gitu. Iya. Agama itu tuh mau ke arah mana gitu. Muncullah ini gitu. Kayak kita tuh mau ke arah mana gitu. Apa kayaknya kembali ke Lata dan Uzza adalah penyambung deh. Kayaknya kita akan kembali ke situ. Kalau kita nggak hati-hati gitu. Kita akan kembali ke titik itu gitu. Jadi ya, makanya geram sebenarnya. Tolonglah ya Tuhan. Tolong DJ nggak usah pas salawatan ya. Salawatan. DJ ya DJ aja. Fenomenanya udah aneh-aneh. Ya, makanya cukup geram kayak aduh ini mau di kemana gitu. Setahu saya juga orang-orang tua dan lain-lain juga ada di yang saya kasihan itu adalah organisasi besar yang bernama NU ini dibawa kemana-mana atas nama ini padahal enggak gini. Iya. Itu tuh. Saya juga teman-teman di Ansor juga saya udah pernah ke Ansor juga udah pernah ngobrolin soal ini kok gitu. Udah jadi nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa. Ini sih kritik kalau mau kritik balik juga nggak apa-apa. Gak apa-apa Bang, cuma ini berdasarkan kegeram. Nah, Udah geram aja, kasihan banget, kasihan. Bang, ini terakhir ya. Kita udah ngobrol panjang. Sebetulnya kalau bicara kurang masih pengen ngobrol banget ya. Cuman Nanti aja kamera pas mati. nanti Mau lanjut kita- juga nggak apa-apa, saya santai banget. kami terawih Nah, ini ini oke. kita minta Bang Mamat untuk kasih pesan-pesan lah ya ke pemirsa Mata Hati TV. Karena ini kita berada di bulan Ramadan ya. Jadi oke, yang tadi sudah dikonsumsi oleh pemirsa Mata Hati soal
latar belakang Bang Mamat, soal apa namanya fenomena ustadz, komedi dan lain-lain. Nah ini khusus kita minta dari Bang Mamat pesan-pesan untuk pemirsa Mata Hati terkait dengan bulan Ramadan ini. Nah, kalau saya, karena saya nggak bisa menyampaikan kayak puasanya harus benar gitu, karena saya juga belum sempurna lah, belum masih ini, kadang subuh masih kelewat gitu-gitu, kadang bangun udah mau asar gitu-gitu, zuhurnya kelewat gitu-gitu, saya masih belum sempurna kayak suruh ini gitu. Tapi ada satu hal yang kayak mengganggu saya, kayak kemarin juga saya umroh, ternyata saya pikir di Indonesia doang terjadi, ternyata di sana juga terjadi gitu. Ini yang kayaknya kita hal kecil tapi kita nggak sadari deh gitu. Dan saya selalu berusaha untuk menyadari diri sendiri soal hal ini gitu. Dan ketika saya dulu MTQ, ini materi favorit saya gitu. Ketika saya berceramah ya, masih status mode Ustadz Cilik lah. Itu saya sangat suka kalau dapatnya ini gitu. Itu soal ukhuwah. Oke. Kita tuh udah nggak pikir saf di masjid tuh. Lihat deh saf di masjid itu udah kosong-kosong. Saya nggak tahu ini dimulai dari kapan. Kalau di Indonesia udah jarang sekali imam yang balik dengan mengingatkan untuk meluruskan saf. Ada yang menyuruh tapi makmumannya santai itu. Padahal ini tanda-tanda akhir zaman sih. Gitu. Maksudnya kayak ini ada depan kita loh tanda-tanda akhir zaman. Kita nggak bersatu bercerai-berai. Gara-gara saf kita yang berantakan. Saya tuh sampai kadang udah lebar banget nih. Tapi di sini masih geser. Saya mau gimana gitu. Itu tuh. Jadi maksudnya ada masing-masing dari kita. Kayaknya coba deh kalian perhatikan masjid itu mulai bolong-bolong safnya. Mulai nggak kayak dulu. Dulu tuh kita tuh kelingking sama kelingking nyatu tuh. Ketika sujud, siku sama siku tuh nyatu. Ini udah enggak. Saya nggak tahu ini dimulai kapan sih. Apa bisa jadi dimulai COVID, orang mulai terbiasa dengan yang longgar itu. Bisa jadi. Tapi menurut saya kan ini udah kembali dan masjid udah padat lagi. Harusnya ini nggak menjadi lupa sih. Nah saya tuh pikir Indonesia, saya kemarin umroh di Nabawi tuh. Bahkan saya lihat gitu. Sama juga. Kok sama ya? Padahal itu peringatannya berulang-ulang. Kalau di Nabawi atau Masjidil Haram kan sering tuh balik belakang diingatkan soal saf, diingatkan soal hadis, kerapatan ini, ukhuwah dan lain sebagainya. Itu diingatkan. Tapi orang kok kakinya masih acuh gitu. Iya. Padahal itu kan titik awal dari ukhuwah kita yang mulai melonggar kan. Masjid mulai longgar, berarti kan ukhuwah kita di luar longgar. Jadi wajar kalau itu terlihat di luar kita bercerai-berai di mana-mana umat Islam gitu. Makanya Ramadan ini tarawih, terus kemudian sholat wajib atau apa. Kalau jamaah, coba deh diperhatikan masing-masing dari diri kita dulu deh. Gak apa-apa kok itu dia, kelingking dia gak mengandung penyakit apa gitu. Gak apa-apa sikut dia gak mengandung penyakit. Karena kan seingat saya nggak tahu ini hadis kuat atau enggak ya. Seingat saya ada pernah hadis Rasulullah bilang kalau di antara celah-celah saf itu setan ada di sana kan. Dan setan ada di sana itu untuk membuat kita makin berjarak, bercerai-berai. Mengganggu, kan? Untuk membuat kita itu umat Islam makin terpecah belah di antara jarak-jarak itu gitu. Jadi kayaknya untuk hal paling sederhana dibandingkan kita, ayo terima pendapat ini, terima pendapat ini. Kayaknya mulai dari diri kita sendiri dengan melihat kaki kita di saf-saf jamaah ketika Jumatan, ketika sholat wajib. Dari hal yang paling sederhana dan kecil lah ya. Tapi itu hal yang akan itu penting. Menentukan. Itu hal yang kita melihat akhir zaman di depan mata kita, di bawah kaki kita tuh. Itu tuh. Karena udah tanda-tanda tuh. Karena dulu seingat saya di masjid dimanapun orang itu berlomba-lomba hampir lebar gini loh. Ayo sini tarik. Masih tarik kan? Rapat-rapat. Ini kita begini orang hindar. Kok beda ya itu? Karena nggak mungkin kita tuh kayak nggak mungkin kuat, nggak mungkin menurut saya kita nggak mungkin menjaga minoritas kalau mayoritasnya nggak kuat. Menjaga mayoritas itu bukan menjaga minoritas bukan mayoritas terpecah belah. Nanti mayoritas yang ini jaga. Ini apa? Ini apa? Enggak gitu. Kita dulu bersatu, kita kuat. Seperti Islam di Mekah dan Madinah dulu. Ketika Islam udah kuat, berbondong-bondong orang masuk Islam, kabilah-kabilah semua udah bersatu. Baru Rasulullah suruh, jaga ya. Yang kafir zimmi ini jangan diganggu, jangan diapa, siapa yang ini lawan saya. Betul. Jangan diganggu. Dan nanti mereka bayar ziziyah kan. Ya udah jadinya, jadi kita udah kuat dulu, baru kita jaga yang lain. Kalau kita nggak kuat, minoritas juga tersiksa menurut. Karena ini pendapat gini, ini pendapat, ya kenapa minoritas lain? Kita dulu aja, dulu aja. Ya mulai dari kita lah, Iya.
perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di kita gitu kan, di agama kita, sehingga kita jadi kuat bisa melindungi yang lain, kira-kira begitu. Oke. Menarik. Bang, terima kasih banyak. Makasih banyak Bang Mamat ya. Mau Teman-teman, mampir di Udah Mata Hati mampir di TV, Mata banyak Hati. Makasih banyak, isi makasih cerita. banyak. Mudah-mudahan bisa mampir lagi nanti berkisah tentang banyak hal Banyak untuk hal. pemirsa Mata. Insya Allah nggak apa-apa. Kita ngomongin agama besok. Siapa tahu kita ngobrol soal Ini politik. kita belum ngomong bola soalnya. Bola Tapi kita belum. skip dulu. Pokoknya jangan bahas kalau di sini. bola singkat aja, jangan mendukung klub-klub setan. Oke, makasih banyak Bang Mamat. Makasih banyak ya. Makasih ya. Siap. Makasih, Bang Semoga Mamat. lancar Siap. puasanya. Semoga lancar juga puasanya, Sehat. teman-teman Mata Hati TV. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.